ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib matan Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala dari buku yang ke-14 di program kuliah Mafatihul Ilm. Dikatakan oleh penulis di sini di halaman 41. Dan ini terkait dengan sunnah-sunnah salat. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamah. Jadi ada sunnah sebelum masuk ke dalam salat. Dan ada sunnah setelah masuk di dalam salat. Adapun sebelum masuk ke dalam salat ada dua sunnah. Al-adhan, dan yang kedua al-iqamah. Iya. Adzan itu secara bahasa artinya adalah al-i'lam. Dan dalam definisi syar'inya adzan itu adalah dzikrun makhsus lil i'lami bi salatin mafruḍah. Dzikir khusus untuk mengumumkan masuknya salat wajib. Itu yang disebut dengan adzan. Adapun iqamah itu masdar dari aqama yuqimu iqamatan. Dan secara istilah syar'i iqamah adalah istinhadul hadirin lis-salati. Istinhad al-hadirin lis-salati bi alfadhin makhsusah. Meminta orang yang hadir berdiri untuk melakukan salat dengan lafaz yang sudah ditentukan. Iya, jadi kalau sudah dikumandangkan iqamah artinya itu diminta untuk orang yang hadir berdiri untuk melakukan sholat. Adzan dan qomat ini dua-duanya disyariatkan dan tidak ada silang pendapat tentang syariatnya. Hanya saja di sini yang menjadi pembahasan penulis menganggapnya sunnah. Adzan dan qomat itu sunnah. Iya. Dan ini salah satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan dia mengatakan bahwa dia sunnah selain untuk hari Jumat. Khusus hari Jumat dia adalah fardu kifayah. Itu tiga pendapat disebutkan di sini oleh penulis Kifayatul Akhyar. Ya. Tentunya untuk mengatakan bahwa dia sunnah itu secara umum pasti ya kalau sunnah ya. Tapi melihat pada dalil-dalil tentang syariatnya, adzan dan qomat itu lebih daripada itu. Ya, pendapat yang mengatakan fardu kifayah itu lebih tepat. Karena Nabi SAW kalau beliau ingin mengetahui apakah satu kaum itu
sudah masuk Islam atau tidak, itu ditunggu di waktu subuh. Kalau terdengar adzan, maka ditahan dari mereka. Kalau tidak terdengar, diserang. Iya. Jadi itu lebih ya dari kadar mengatakan disunnahkan. Dan di sini penulis tidak merinci rincian bagaimana adzan itu dan rincian bagaimana iqamah tersebut. Tapi pada lafaz adzan yang biasa dikumandangkan berjalan di sebuah negeri, itulah yang harusnya seseorang menghidupkannya. Karena Nabi SAW mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid itu di kota Medina, atau dalam hadits Abdullah bin Zaid itu diajarkan kepada Bilal adzan di kota Medina. Adapun Abu Mahdurah itu diajarkan adzan di kota Mekah. Di kota Mekah. Baik. Jadi ini dua-duanya disyariatkan ya, adzan dan qamat. Kemudian dikatakan wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Adapun setelah memasuki salat ada dua sunnah. Yang pertama tasyahhudul awal. Ini masuk di dalam sunnah ya, tasyahud pertama. Karena tasyahud pertama itu bukan wajib. Bukan wajib. Dia sunnah. Karena itu Nabi SAW ketika beliau lupa tasyahud awal, beliau tidak kembali lagi untuk duduk. Dan di akhir salat sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak masuk ke dalam rukun yang wajib didatangkan. Dan di sini penulis membahasakannya itu adalah hal yang disunnahkan. Adalah hal yang disunnahkan. Baik. Kemudian yang kedua dari syariat setelah masuk ke dalam solat, hal yang disunnahkan, kata beliau wal kunutu fis subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Disyariatkan untuk kunut. Disyariatkan untuk kunut. Ya. Kunut itu secara bahasa artinya al-khudu', merendah, atau bisa juga bermakna doa. Bahkan Al-Iraqi menyebut dari mana bahasa ada 14 makna untuk kunut. Iya. Dan secara syar'i dia adalah dzikir khusus. Dzikir yang khusus dibaca di rakaat yang kedua. Baik. Dan di sini penulis mengatakan bahwa sunnah kunut itu pada 2 tempat. Tempat yang pertama di sholat subuh dan tempat yang kedua di witir. Di witir. Adapun tempat untuk sholat subuh itu mereka berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Isa bin Mahan meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas bahwa Nabi bersabda bahwa Nabi itu mazala yaknutu fil fajri hatta faraqat dunya. Terus menerus beliau itu kunut di sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, berpisah dari dunia. Baik.
Dan ini hadits yang lemah karena rawinya di sini Abu Ja'far Ar-Razi. Iya. Dan dilemahkan oleh banyak dari ulama ahli hadits terdahulu. Termasuk diriwayatkan pelemahannya dari Imam Ahmad, Ibnu Madini dan Ibnu Ma'in. Andai kata haditsnya kuat, ini juga mana kunut di sini tidak jelas ya, karena kunut itu banyak mana. Kunut itu bisa bermana doa, zikir, panjang berdiri. Jadi kalau dikhususkan kunut dengan mana berdoa kunut, itu tidak terlalu jelas dari hadits. Iya. Dan mereka juga berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik di riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW ditanya apakah beliau kunut di sholat subuh, kata beliau na'am, iya. Ketika ditanya apakah sebelum ruku atau setelah ruku, maka Anas berkata setelah ruku sedikit beliau kunut. Dan ini dibawa pengertian kepada kunut subuh yang biasa dilakukan. Iya. Dan mereka sebutkan beberapa athar dari as-salaf terkait dengan hal tersebut. Hanya saja yang menjadi masalah sebenarnya bukan riwayat-riwayatnya di hadits Anas dan athar itu, tapi di dalam memahaminya itu kunut apa yang dilakukan. Itu kunut apa? Dan yang zahir dari riwayat-riwayat itu kunut terkait dengan kunut nazilah. Terkait dengan kunut nazilah. Kunut yang dilakukan karena ada masalah turun terhadap umat Islam. Itu disebut kunut nazilah. Itu diletak riwayat-riwayatnya. Karena itu kalau dilihat, dikompromikan riwayat-riwayat, akan tampak ke situ. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang perlu dipertimbangkan juga di sini bahwa ada riwayat dari Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah. Beliau berkata, saya bertanya kepada ayahku. Iya. Dia berkata, wahai ayahku, engkau sudah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau juga sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Di sini di Kufah. Dia bersama Ali di Kufah, engkau sholat bersama dia sekitar 5 tahun. Baik Nabi dan 4 khulafa Rasyidin, akanu yaqnutun, apakah mereka kunut? Maka kata beliau, ya bunai muhdath, wahai anakku itu perkara baru. Dan Syekh dari Ibnu Umar juga meninggalkan kunut itu. Jelas ya? Jadi ini kelihatan dari jalur para sahabat ada silam pendapat. Andai kata sahabat yang dikatakan melakukan kunut itu benar kunut subuh yang dimaksud. Tapi sudah kita terangkan ya bahwa itu kemungkinan pada kunut nazilah. Karena itu dari sudut kekuatan pendapat yang mengatakan tentang tidak disyariatkan kunut subuh secara khusus itu lebih kuat dari sudut pendalilan. Cuman saya terangkan di tempat ini dan di banyak pertemuan bahwa ini kunut ada dasar-dasar pendalilannya bisa diterima. Apalagi kadang mereka berdalilkan dengan athar dari sahabat. Maka itu pendapat. Ya kalau ada yang melakukannya itu tidak boleh seorang membuat keributan dengan hal itu. Misalnya imamnya kunut, dia di belakang tidak kunut. Nah, itu tidak benar. Kalau imam kunut, dia ikut kunut bersama imam. Sebab imam itu dijadikan untuk diikuti. Jelas ya?
Demikian pula kalau dia sholat di tengah kaum, tengah manusia, mereka berpendapat kunut, kita menjadi imam dan kita kunut, mengikuti pendapat mereka. Iya, dan itu fikih diajarkan dan populer di kalangan para ulama, dahulu maupun belakangan. Iya, itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya. Di masa ini difatwakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Rabi' dan banyak dari ulama kita memfatwakannya. Baik. Kemudian kunut, letak kunut yang kedua, wa fil witri. Letak kunut yang kedua adalah di rakaat witir. Nah, kalau witir itu haditsnya syah dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi witri idza rafa'tu ra'si wa lam yabqa illa sujud. Kata Al Hasan, Rasulullah mengajariku di salat witir, kalau saya angkat kepalaku dari ruku sudah i'tidal, sisa sujud saya, maka saya diajarkan untuk berdoa, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu di riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah serta Al-Baihaqi. Iya. Baik. Ini haditsnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Jadi haditsnya ini dibaca di kunut witir. Hanya saja di kunut witirnya itu dibacanya kapan? Dibacanya kapan? Nah, kalau penulis di sini dia berkata di witir itu hanya dibaca di 1/2 terakhir dari Ramadan saja. Tanggal 16 ke atas dibacanya. Iya. Dan itu syah dari Ibnu Umar. Beliau tidak kunut di Ramadan kecuali di pertengahan. Dan dinukil dari sejumlah as-salaf rahimahumullah. Iya. Dan itu nggak ada masalah ya. Cuman ada pendapat lain di dalam madhab. Ada satu wajah yang mengatakan bahwa disyariatkan kunut di seluruh Ramadan. Dan ada wajah juga di dalam mazhab, di dalam madhab. Dan ini yang dibenarkan oleh Imam Nawawi di At-Tahqiq. Beliau berkata kunut di seluruh tahun. Karena syariat kunut witir itu bukan di Ramadan saja, tapi di semua salat malam. Dan di Ramadan disyariatkan di seluruh harinya. Itu pendapat lebih kuat. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat dia kunut dari pertengahan Ramadan, saya sudah terangkannya bahwa itu syah dari sebagian sahabat. Syah dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.